Assalamualaikum. Ya, jangan risih ketika mendengar kata Assalamualaikum, karena itu sama aja dengan Shalom Alaihim, gitu ya. Gitu. Kita akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan sedikit dari pelajaran bulan lalu yang saya sampaikan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Saya akan selesaikan dulu sedikit. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ya, bulan lalu kita sudah belajar tentang Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana di sana terjadi sebuah kejadian yang kita kenal dengan istilah loteng Yerusalem dan sebagainya. Murid-murid mengucapkan bahasa-bahasa yang asing, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain yang berasal dari negara-negara, dari kota-kota lain. Ya, kemudian di sana kita belajar tentang bulan lalu kita belajar tentang ini timelinenya. Ya, ada garis yang linier yang berbicara tentang perintah, janji, dan pemenuhan. Ya, jadi kita tidak bisa hanya berpikir atau hanya berfokus pada pemenuhan dari janji Allah kalau kita tidak melakukan apa yang dinamakan perintah. Ya, karena semuanya itu dimulai dari sebuah perintah. Oke, jadi kita kembali lagi ya yang tadi itu. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ya, setelah mendapat pemenuhan janji bahwa Roh Kudus akan memberikan dunamos, ya, kamu akan menerima kuasa itu dunamos kepada para murid, maka Petrus dan Yohanes itu langsung praktek, Bapak Ibu. Keluar dari loteng Yerusalem, selesai dari peristiwa-peristiwa yang membuat 3.000 orang dalam waktu 1 hari percaya dan dibaptis. Ya, lepas dari itu Kisah Rasul pasal yang ketiga, di sana dituliskan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, jadi orang Yahudi pada zaman itu berdoa 3 kali sehari. Ya, ini adalah waktu doa petang, pukul 3 kira-kira, ya, kurang lebih sudah sore. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ya, laki-laki ini berumur kurang lebih 40 tahun. Dan kita sudah berulang kali membaca ayat-ayat ini. Ya, bahwa orang ini akhirnya Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi begitu selesai dari peristiwa yang mengguncangkan di atas loteng Yerusalem, Petrus dan teman-temannya, mereka membuktikan sebuah janji bahwa aku akan memberikan kepada kamu kuasa untuk mengusir setan, begini, ya. Maka selesai dari peristiwa di loteng itu, Petrus dan murid-murid yang lain itu yakin sekali bahwa mereka sudah menerima kuasa. Buktinya sudah kita terima, sehingga Petrus dan teman-temannya ingat apa yang pernah Yesus katakan. Nah, itu nanti yang Yesus katakan itu nanti akan menjadi pelajaran kita selanjutnya. Kita selesaikan dulu di sini. Ya, karena saya melihat pelajaran kita itu seringkali terpotong-potong gitu, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita dibuat tercengang ketika membaca firman Tuhan. Loh, kok kayaknya aku belum pernah baca yang ini gitu ya. Padahal baca firman Tuhan itu berulang-ulang. Ya, saya akan urutkan ini supaya kita punya cara berpikir yang urut. Jadi setelah orang lumpuh ini bangkit dan berjalan, bayangkan lumpuh sejak lahir sampai usia 40 tahun, pekerjaannya adalah mengemis di pintu bait Allah. Pada saat mereka ketemu dengan Petrus dan Yohanes, dia sembuh, dia berjalan, dia tidak mau lepas dari orang yang sudah membantu dia menerima kesembuhan. Ya, sehingga ketika orang-orang melihat, loh ini kan yang lumpuh, yang biasanya ngemis di sana, kok dia berjalan, itu jadi sebuah hal yang mengagetkan orang-orang yang sedang bersama-sama hendak berdoa pada waktu petang itu. Jadi peristiwanya
itu terjadi di loteng terjadi di Bait Allah, dan kita kenal bahwa di sana ada sebuah teras yang namanya Serambi Salomo. Serambi Salomo itu kalau ini tempat berdoanya, serambi atau teras itu di sampingnya. Nah, di samping itu adalah tempat di mana orang-orang berkumpul, berdiskusi, membahas segala sesuatu. Nah, belum sampai berdoa, Petrus dan Yohanes dikerumuni oleh orang-orang karena orang yang 40 tahun lumpuh ini mengikuti dia. Dan dia berkata, ini loh orang yang membantu aku jadi sembuh, ini loh orang yang membantu aku jadi sembuh. Sehingga ketika mereka berkumpul bersama-sama, kumpulannya tambah banyak, Petrus dan Yohanes menyaksikan apa yang terjadi itu. Ya, urutannya sama seperti tadi Bapak Ibu, perintah, janji, dan pemenuhan. Perintah, janji, dan pemenuhan. Perintahnya adalah beritakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dan ajarlah mereka. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo itu, ketika mereka melihat orang lumpuh itu disembuhkan, mereka berdua langsung ngomong tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran Yesus Kristus. Ya, begitu itu disampaikan, imam-imam besar, pendeta-pendetanya yang sedang bertugas di Bait Allah itu nggak terima. Kok dia lebih menarik perhatian ya daripada kita, ahli-ahli Taurat gitu. Ya, tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, hari itu juga jumlah orang yang percaya itu meningkat, bertambah menjadi 5.000 orang. Artinya peristiwa di Salomo itu, Serambi Salomo itu langsung membuat kejadian saat itu juga, membuat kejadian jumlah orang percaya itu bertambah berapa? Di atas loteng Yerusalem ketika mereka berbahasa yang asing itu 3.000, ya kan? Di Serambi Salomo jadi berapa? Jadi 5.000. Berarti hanya dengan satu kali orang lumpuh disembuhkan itu bertambah berapa? 2.000 orang. Ya, jadi Bapak Ibu, perintah, janji, dan pemenuhan. Konsentrasinya itu jangan hanya di mukjizat-mukjizatnya ini Bapak Ibu, tetapi konsentrasinya ketika apa? Petrus dan Yohanes melakukan perintah itu, beritakanlah Injil, maka janji dan pemenuhan itu akan mengikuti. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang lebih mengherankan lagi, bahwa peristiwa di atas loteng Yerusalem itu tidak hanya terjadi satu kali saat itu. Begitu Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh imam-imam besar ini karena dianggap tidak menyenangkan hati mereka, kemudian karena tidak ditemukan kesalahannya, mereka dilepaskan. Petrus dan Yohanes balik ke teman-temannya. Mereka kumpul lagi bersama-sama dengan 120 orang yang di atas loteng Yerusalem itu. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri karena ayatnya terlalu panjang kalau kita harus kupas satu persatu. Dari orang-orang yang diceritain oleh Yohanes dan Petrus itu tadi, mereka berdoa. Mereka berdoa karena mereka bilang, kenapa ya? Kok sampai firman Tuhan katakan, kenapa rusuh bangsa-bangsa? Raja-raja bersekutu untuk memusuhi kami. Ya, Petrus dan Yohanes balik bercerita kepada mereka, mereka mulai berdoa dan firman Tuhan katakan, goyanglah tempat mereka berkumpul dan sekali lagi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kejadiannya itu sama persis di atas loteng Yerusalem. Lidah-lidah api, bergoyang tempatnya, ya, tiupan angin keras, berbahasa yang baru lagi. Itu, ya. Bapak Ibu pernah perhatikan sampai di sini, atau ketika membaca Bapak Ibu baca lewat gitu aja, bahwa peristiwa di atas loteng Yerusalem itu tidak hanya terjadi satu kali, berulang-ulang kali yang dicatat oleh Alkitab. Ya, oke, sampai di situ. Kemudian saya akan lompat lagi. Jadi Kisah Rasul dari pasal 1 sampai pasal ke-9 itu banyak bercerita tentang 12 murid Yesus. Ya, Petrus terutama. Petrus khotbah ini, Petrus ngomong itu, bayangannya Petrus menyembuhkan orang, gitu ya. Jadi kalau Petrus lewat, ketika Petrus lewat, orang-orang sakit itu diletakkan di depan-depan rumah.
Ya, karena ketika Petrus lewat, bayangannya aja sudah menyembuhkan orang. Oke. Nanti setelah pasal 9 itu gilirannya Paulus yang diceritakan di kitab Kisah Para Rasul. Nah, kemunculan Paulus itu kan karena dia adalah salah seorang ahli Taurat yang gigih untuk mengejar-ngejar orang percaya. Oke, ya kita belajar dulu ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya akan menekankan sekali lagi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini bercerita tentang Kornelius dan seluruh rangkaian ceritanya. Saya buat singkat aja ya supaya kita nggak perlu baca ayatnya satu persatu. Kornelius itu adalah seorang perwira dari kerajaan Roma. Dia dikenali dengan nama perwira dari Italia. Artinya dia bukan seorang Yahudi, dia bukan seorang Israel, dia adalah orang asing. Tetapi karena dia tinggal di wilayah bersama-sama dengan orang Yahudi, dia dikatakan orang yang saleh, yang aktif memberikan sedekah, aktif ikut berdoa, orang yang baik hati. Ya, ketika Kornelius berdoa, maka Tuhan sampaikan kepada Kornelius, panggillah seorang yang bernama Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini sedang tinggal bersama-sama dengan Simon penyamak kulit. Gitu ya, jadi jangan bingung. Yang punya rumah itu namanya Simon juga. Petrus sedang tinggal di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti akan ingat ketika saya cerita di rumahnya Simon penyamak kulit ini, Simon Petrus berdoa. Ketika Simon Petrus berdoa, maka di dalam doanya itu mendapat penglihatan satu kain jaring yang besar yang berisi dengan banyak binatang, baik binatang yang kosher maupun yang low kosher. Kosher itu artinya halal, low kosher itu haram. Ya, kemudian diturunkan bentangan jaring itu diturunkan, terus ada suara yang berkata, Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Petrus langsung ngomong gini, enggak mau, aku enggak pernah seumur hidupku makan binatang-binatang yang haram. Ya, kemudian peristiwa itu terjadi sampai 3 kali, penglihatan itu terjadi. Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah. Bahwa binatang-binatang yang termasuk binatang yang haram. Sampai 3 kali Petrus menjawab seperti itu dan penglihatan itu diangkat ke atas, dan Petrus belajar bahwa dia akan bertemu, dia akan dipertemukan, dia akan berurusan dengan hal-hal yang berbicara tentang haram. Ya, kemarin saya sempat lemparkan pertanyaan ini di grup para koordinator. Apakah dengan penglihatan ini berarti mulai saat itu Petrus makan babi? Babi itu haram untuk orang Israel. Ya, apakah mulai saat itu setelah 3 kali melihat itu, apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan dinyatakan haram oleh manusia? Apakah mulai saat itu Petrus makan babi? Enggak, Bapak Ibu. Ya, tidak merubah pandangan Petrus tentang hukum Taurat yang sudah dia hidupi sejak dia kecil. Tetapi Petrus tahu ketika tiba-tiba selesai dia melihat penglihatan itu, orang-orang suruhan Kornelius itu datang dan bertanya, apakah Simon Petrus tinggal di sini? Dia mendengar namanya dipanggil, dia turun. Dia jawab, ya ini aku gitu. Tuan kami ingin bertemu dengan kamu. Kornelius ingin ketemu dengan kamu. Akhirnya Petrus pergi ikut dengan pengawal-pengawal ini ketemu dengan Kornelius. Saat itu juga Petrus baru sadar apa artinya penglihatan itu tadi. Karena apa? Kornelius itu bukan orang Yahudi. Ya, aturan yang saat itu terjadi adalah orang Yahudi tidak boleh makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Tetapi Petrus tahu bahwa dia diutus untuk bertemu dengan yang haram, bertemu dengan yang halal, itu kejadiannya seperti itu. Petrus tahu bahwa dia harus melayani Kornelius dengan seluruh isinya.
Dan begitu Petrus masuk ke rumah Kornelius, Petrus melihat Kornelius sudah mengundang saudara-saudaranya, mengundang kerabat-kerabatnya, sak budak-budaknya semua diundang di rumah Kornelius. Kemudian Petrus bertanya, apa yang harus aku katakan? Ceritakanlah tentang apa yang Allah suruh untuk kamu ceritakan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus melakukan apa yang dinamakan perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Petrus akhirnya pada saat itu sadar, oh itu toh artinya bahwa aku ini harus bersama-sama, yang haram itu bersama-sama dengan yang halal. Ya, ketika Petrus sudah selesai menyampaikan itu semua, Bapak Ibu nanti baca di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di keluarga Kornelius, keluarga yang bukan orang Yahudi, itu terjadi sekali lagi persis seperti peristiwa di atas loteng Yerusalem. Kornelius, keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabat Kornelius, artinya apa? Orang-orang Roma semua, sak budak-budaknya mereka, itu persis kejadiannya, berbahasa dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat itu Petrus diyakinkan sekali bahwa perintah yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa, bukan bangsa Israel, semua bangsa. Dia tahu bahwa bukan hanya orang Israel, tetapi semua bangsa itu harus dimuridkan. Dan kejadiannya itu persis, Bapak Ibu, bahwa orang-orang Kornelius itu menerima kepenuhan Roh Kudusnya itu sama seperti itu. Sampai akhirnya baru setelah mereka penuh Roh Kudus, Kornelius dan keluarganya baru dibaptis. Ya, peristiwanya seperti itu. Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan lebih dulu untuk melengkapi yang bulan lalu. Bulan lalu saya memberikan stressing pointnya lebih ke hafruta, bagaimana gaya hidup untuk pertemanan itu dilakukan. Ya, perintah, janji, dan pemenuhan. Oke, fenomena di atas loteng Yerusalem itu tidak terjadi begitu saja tanpa adanya sejarah atau timeline yang jelas. Karena ada perintah yang diikuti dengan janji yang diberikan kuasa untuk melakukan perintah itu, maka muncullah kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, oke. Nah, sekarang itu untuk melengkapi yang bulan lalu. Sekarang kita belajar tahap berikutnya. Ya, kita belajar tentang kerajaan Allah. Masih sama Bapak Ibu, ini gaya hidup jemaat yang mula-mula seperti ini. Ya, tentang kerajaan Allah. Oke. Ya. Tanggal 17 April kita merayakan hari Paskah. Betul? Ya, kemudian setelah 40 hari setelah 17 April, hari apa yang dirayakan oleh orang Kristen? Bodo mulut ngawur, bodoh kupat. Ya, kita kadang-kadang kan nggak hafal tuh dengan hari-hari raya kita. Setelah 17 April, 40 hari kemudian, apa yang dirayakan? Kenaikan Yesus. Ya, setelah dia mati dan bangkit di Paskah, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ya, kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kemudian 10 hari kemudian tanggal 5 Juni kenaikan Isa Al-Masih nanti akan kita peringati tanggal 26 Mei. Ya, kemudian kurang lebih 10 hari kemudian tanggal 5 Juni apa yang menjadi hari besar buat orang Kristen? Hari Pentakosta. Pentakosta itulah yang terjadi di atas loteng Yerusalem itu. Ya, jadi sekarang ini hari ini kita ada di masa apa nih? Masa 40 hari ketika selesai Paskah, masa 40 hari. Jadi kalau yang sekarang ini kita alami itu sama persis dengan yang ketika Yesus bangkit, dia mulai bersama-sama dengan murid-muridnya, dia menceritakan, menyelesaikan semua hal-hal yang belum selesai, menceritakan semua perkara-perkara yang harus dia selesaikan selama 40 hari itu. Ya, ada satu lagi hari raya yang tidak kita rayakan di gereja kita, tetapi teman-teman gereja yang lain merayakan. Itu namanya Minggu Palem. Kita nggak merayakan itu.
Ya, Minggu Palem itu 1 minggu sebelum Paskah. Ya, kalau di gereja Katolik mereka berbondong-bondong membawa daun palem. Kemudian nanti akan dibakar, palem itu dikeringkan, kemudian daun palem itu dikeringkan, kemudian dibakar, abunya itu yang dipakai untuk upacara Rabu Abu. Gitu ya, kalau kita tidak merayakan Minggu Palem. Ya, Minggu Palem adalah sebuah perayaan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai muda. Ingat ya, kemudian orang-orang di sana berteriak Hosana, Hosana, gitu. Karena bayangannya apa? Yesus itu adalah raja, Mesias itu adalah seorang raja. Makanya mereka mengingat-ingat itu harus dari keturunan Daud. Bayangan orang Israel yang beratus-ratus tahun dibuang ke Babel, ya, kemudian jadi orang miskin, balik dari Babel, berpikir bahwa membangun kembali bait Allah, berpikir bahwa kerajaan Allah itu akan ditetapkan lagi, balik ke Yerusalem malah dijajah oleh siapa? Roma, dijajah lagi gitu. Jadi mentalnya orang Israel saat itu adalah mental orang miskin. Ya, nah mereka begitu melihat Yesus yang dengan kuasa yang dahsyatnya seperti itu, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, supaya enggak kebalik-balik itu ya. Mereka melihat ini nih masanya raja kita muncul gitu. Ya, itu yang terjadi untuk hari raya Minggu Palem. Oke, nah tadi saya sudah sebut-sebut bahwa mereka punya mentalisme orang miskin. Pertama kali Yesus khotbah adalah khotbah di atas bukit, Matius 5 pasal yang ketiga dan selanjutnya. Masih ingat ya? Gitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus pertama kali ketika dia khotbah? Berbahagialah. Berbahagialah apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah kalimat yang setiap kali seorang worship leader itu memimpin ibadah di masa itu. Ya, jadi di masa itu ada pasti ada seorang pemimpin ibadah, dan pemimpin ibadah itu selalu katakan seperti itu. Ya Allah, terimalah pelayananku orang yang miskin ini. Itu mentalnya seperti itu Bapak Ibu. Orang miskin. Bahwa Israel itu miskin. Sudah dari dijajah ini, dijajah itu, kerajaan pecah, dibuang ke Babel, balik lagi dengan pengharapan yang besar, ternyata dijajah lagi gitu. Ya, sehingga pertama kali Yesus khotbah di atas bukit, dia katakan berbahagialah kamu orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah yang memiliki kerajaan Allah. Ya, nah kata-kata kerajaan Allah inilah yang akan kita pelajari di dalam kitab Para Rasul pasal yang pertama. Ya, saya akan bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Ya, buku yang pertama artinya penulis kitab Rasul ini pernah menulis satu buku sebelumnya. Ya, jadi yang menulis kitab Para Rasul ini siapa? Kalau nggak tahu kita pindah ke sana semua loh Bapak Ibu, pindah ke sekolah minggu loh, gitu. Ya, jadi anak-anak yang di sini, kita yang di sana. Gitu. Yang menulis kitab Para Rasul ini adalah Lukas. Ya, makanya dia katakan, hai Theophilus, di dalam bukuku yang pertama, di dalam buku yang akhirnya kita sepakati itu sebagai Injil Lukas, di dalam Lukas, nanti Bapak Ibu akan baca di sana. Di sana juga dituliskan hai Theophilus yang mulia gitu. Ya, jadi dia kirim surat kepada Theophilus ini. Oke, ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda
ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Ya, jadi setelah Paskah itu Yesus bangkit, selama 40 hari, sekarang ini yang kita alami hari-hari ini, selama 40 hari ia berulang-ulang, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dengan tanda-tanda yang banyak. Ia membuktikan bahwa ia hidup dan berbicara kepada murid-muridnya tentang apa? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain? Kenapa firman Tuhan menjelaskan bahwa ia berulang-ulang selama 40 hari itu berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang ingin kita pelajari Bapak Ibu. Ya, supaya kita tahu bahwa perintah, janji dan pemenuhan itu tadi, perintahnya kan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, dan ajarlah mereka melakukan semua apa? Perintah yang aku lakukan, yang aku berikan. Perintahnya itu adalah apa? Ajaran tentang kerajaan Allah ini. Makanya selama 40 hari yang diajarkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, itu berulang-ulang dia ajarkan tentang apa? Kerajaan Allah. Nah, kadang-kadang kita melewatkan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, paham dulu ya bahwa topik pembicaraan 40 hari itu adalah topik tentang kerajaan Allah. Ya, nah ini sejarahnya. Matius 10 pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan mereka berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi topik tentang kerajaan surga, ingat di Matius yang pasal yang ke-5 tadi. Berbahagialah orang miskin karena engkaulah yang memiliki kerajaan. Topik tentang kerajaan Allah itu bukan main-main ternyata Bapak Ibu. Itu yang diulang-ulang sebelum Yesus naik ke surga, supaya murid-murid ini tahu betul apa yang harus dia beritakan. Ya. Nah, kalau hari-hari Bapak Ibu mulai bertanya, kalau gitu kita ini harus menginjil tentang apa? Jawabannya pasti kerajaan Allah. Itu yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Ya, 12 murid itu diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat ke-8 dan selanjutnya baru ditulis begini. Setelah beritakan kerajaan Allah sudah dekat, ayat yang ke-8 baru dituliskan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan gitu. Baru kejadian-kejadian yang besar yang kita anggap wow itu baru terjadi setelah apa? Beritakan tentang kerajaan Allah dulu. Gitu. Ya, jadi sekarang kita harus belajar kalau begitu kerajaan Allah itu apa? Apa yang harus kita beritakan gitu. Ya, oke. Nah, kerajaan Allah ini adalah inti pembelajaran atau core issue atau apa ya, isu sentral, hal-hal yang sangat penting selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia. Ya, dia hanya berbicara tentang apa? Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Ya, nanti Bapak Ibu akan ingat, kerajaan Allah seumpama, ingat? Ya, umpamanya itu kan banyak sekali kan, selama kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah kata kerajaan Allah. Itu adalah topik yang seharusnya kita pelajari, kita gali, kita praktekkan dalam hidup kita. Ya. Matius 6 ayat 33, hafal dong. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Ya, ini dikatakan ketika orang-orang mulai berpikir tentang apa yang mereka makan, mereka pakai, mereka minum, mereka bagaimana mereka hidup dan sebagainya. Yesus katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, jadikan ini sebagai sebuah prioritas. Karena Yesus aja ngomong, carilah dulu kerajaan Allah. Khotbah yang pertama di atas bukit ngomong apa? Kerajaan Allah. Berulang-ulang 40 hari Yesus ngomong apa? Kerajaan Allah. Ini prioritas Bapak Ibu. Carilah dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadikan kerajaan Allah ini sebagai sebuah prioritas. Ya, kemudian yang kedua, lakukan, jangan hanya katakan. Ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, gitu ya. Bukan setiap orang yang setiap minggu berkumpul bersama-sama dan menyanyi Tuhan, Tuhan. Ya. WL-nya ngomong lebih keras lagi, Tuhan, Tuhan, gitu ya. Lebih semangat lagi, bukan Bapak Ibu. Tetapi ya, yang akan masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Tetapi dia yang apa? Melakukan perintah tentang kerajaan Allah yang akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi selain kita menjadikan kerajaan Allah itu sebagai prioritas, yang kedua harus dilakukan Bapak Ibu, bukan hanya diomongkan begini di gereja, harus dilakukan pulang dari tempat ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita harus melakukan itu. Ya, bukan hanya berseru-seru Tuhan, tetapi kita harus melakukan. Ya, kemudian yang ketiga, Matius 13 ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang bekerja menaburkan benih. Ya, nah ketika nanti dibaca ya Bapak Ibu, Matius 13 ayat 24, dibaca sendiri di rumah. Itu berbicara tentang menabur benih. Nah, ketika berbicara tentang menabur benih ini, itu terjadi ketika Yesus sedang duduk di pinggir danau. Ketika dia duduk di pinggir danau, orang mulai berdatangan mendekati. Itu Yesus loh yang bisa menyembuhkan, memberi makan, yang begitu, yang begini, membangkitkan orang mati dan begini. Orang bertambah banyak, akhirnya Yesus naik ke atas salah satu perahu, dan di atas perahu itu dia mulai ngomong. Dia mengajar tentang perumpamaan menabur benih ini, bahwa ada benih yang baik yang ditabur, kemudian jatuh di atas tanah yang baik, di atas kerikil, di atas semak duri dan sebagainya. Ingat ya, cerita tentang itu kita pasti ingat. Tetapi mengapa kita mesti mendengar cerita itu? Ya, sementara murid-muridnya ngomong begini, Tuhan, kok kamu ngomong hanya berupa perumpamaan sih? Gitu. Ya, itu ditanyakan loh sama 12 muridnya. Tuhan, kamu kok hanya menjelaskan tentang perumpamaan sih? Gitu. Kemudian Yesus menjelaskan kepada 12 itu, dia menjelaskan, buat orang banyak perumpamaan itu sudah cukup. Tapi buat kamu semua, kamu harus belajar tentang arti perumpamaan itu. Mengapa? Terus Yesus katakan, supaya genap nas ayat di kitab Yesaya, baiklah mereka mendengar tapi tidak tahu, melihat tetapi tidak paham. Lah terus buat apa Yesus ngomong supaya mendengar dan tidak tahu, melihat dan tidak paham? Murid-muridnya tanya, terus buat apa kamu ngomong seperti itu? Supaya genap nas itu di Yesaya itu. Ya, kemudian Yesus menjelaskan bahwa perumpamaan itu artinya begini loh, gitu. Baru dijelaskan ke murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu, mengapa pada saat itu Yesus hanya memberikan perumpamaan supaya genap melihat tetapi tidak tahu, mendengar tetapi tidak paham? Artinya apa? Sama aja gitu. Ya, nggak ada gunanya mendengarkan apa yang Yesus katakan.
Karena Yesus tahu bahwa orang yang banyak itu, ya kan, orang banyak dan murid-murid. Orang banyak itu yang dicari bukan kerajaan Allah, Bapak Ibu. Yang dicari apanya? Sembuhnya, tahirnya, duitnya, berkatnya, makannya, itu yang dicari orang-orang banyak itu. Ya, makanya Yesus ngomong, tak kasih tahu, aku ngomong, tapi percuma kamu tahu, gitu. Ya, jadi selain berbicara tentang prioritas, kerajaan Allah itu harus kita lakukan. Kerajaan Allah itu juga berbicara tentang menabur benih. Menabur benih artinya apa? Melakukan perintahnya. Bukan hanya mendengar, pandai, ilmunya tinggi, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak paham apa itu artinya kerajaan Allah. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu, Yesus pun memberikan sebuah garis yang tajam, yang ini tetap mati tidak masuk surga. Yang masuk surga kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang melakukan itu sebagai prioritas, melakukan sebagai sebuah perintah, dan dia lakukan itu untuk menaburkan benih. Ya, jadi kalau minggu lalu Bapak Gembala jelaskan kepada kita bahwa apa yang terjadi kitab Yoel itu dikatakan di kitab Yoel itu diulang lagi dan terjadi di kitab Kisah Para Rasul. Fokus kita jangan pada pemenuhannya, Bapak Ibu. Fokus kita harus kepada melakukan perintahnya. Maka ya, kerajaan Allah itu yang kita lakukan sebagai prioritas dan sebagainya. Ya, kalau kita hanya berfokus pada perkara-perkara mujizatnya, tanda-tandanya dan sebagainya, itu seperti Yesus, anggapan Yesus kepada orang banyak itu, berhenti sampai di perumpamaan, nggak tahu artinya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada seorang hamba Tuhan yang namanya Bill Wilson. Ya, nanti Bapak Ibu googling sendiri. Bill Wilson. Dia adalah seorang Amerika kulit putih, aktif pelayanan di anak-anak yang terlantar di pinggir jalan di jantung kota New York. Ya, di tengah-tengah kota New York yang isinya adalah kejahatan yang paling besar di seluruh dunia, katanya seperti itu. Ya, dan Bill Wilson ini mengkhususkan diri untuk melayani sekolah minggu anak-anak yang terlantar di area yang paling hitam di seluruh dunia ini. Yang menarik dari kata-kata Bill Wilson ini adalah dia punya prinsip seperti ini. Kenapa aku melakukan dengan sungguh-sungguh? Bill Wilson ini pernah ditembak di kepalanya, ya, nggak tahu ceritanya gimana, tapi kenyataannya dia nggak mati. Dan dia punya prinsip seperti ini. Aku melakukan pelayanan kepada Tuhan, itu punya prinsip seolah-olah ini adalah hari terakhir dan besok aku mati. Maka aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan karena besok aku mati. Itu. Ya, kalau Bapak Ibu kita dikasih tahu, Bapak, usia Bapak tinggal 4 bulan gitu. Apa yang terjadi? Panggil pengacara pasti. Duit pasti panggil pengacara bikin surat warisan, ya kan? Gitu. Terus 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, Pak, umurnya tinggal 1 bulan. Panggil apa? Anaknya di WA ini semua gitu pasti. Kumpul, ora usah bodoh, kumpul, aku meh mati gitu kan. Kurang seminggu gitu, apalagi pesta makan besar daripada nanti nggak bisa makan yang enak-enak lagi. Begitu kurang 1 hari, kurang 2 hari, kurang 1 hari gitu, dia akan berhenti melakukan kejahatan dan berusaha untuk tampil sebaik mungkin karena besok aku mati. Ya, itu yang jadi prinsip Bill Wilson dalam pelayanan. Kerajaan Allah itu sama, Bapak Ibu. Ya, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nanti dibaca. Kerajaan Allah itu adalah seumpama 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ingat ya, kalau cerita tentang ini pasti ingat. Tetapi apa maknanya itu yang kadang-kadang kita tidak pelajari. Perumpamaannya tahu, tetapi apa artinya?
Karena kadang-kadang kita hanya berhenti menjadi orang yang banyak itu, tidak menjadi murid-murid Yesus yang mengejar artinya. Pada akhir perikop dari Matius 25 itu di sana dikatakan, berjaga-jagalah, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kerajaan Allah itu akan dinyatakan. Ya, jadi pelajaran tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu berbicara tentang berjaga-jaga, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga atas hidup kita. BE ini bahasa Inggris apa? BE. Ya, siapa tahu besok aku ini mati. Nah, itu berjaga-jaga artinya. Kalau kita tahu bahwa besok kita mati, hari ini kita nggak akan melakukan dosa, tapi berjaga-jaga senantiasa. Kita akan berusaha untuk melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Allah, kalau tahu bahwa besok kita mati. Berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya, lah terus perintahnya untuk kerajaan Allah itu tentang apa? Berjaga-jaga. Jadi kalau ketemu orang-orang yang belum bertobat di sana, ya, jangan ngomong gini, Pak, sudah terima Yesus belum? Kalau belum kamu mati lu. Anda bisa dipukuli, itu, ya. Tapi ceritakanlah tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Berjaga-jaga. Ya, Pak, Bu, gitu. Pernah nggak kepikir kalau satu kali kita akan mati, bla 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 gitu. Ya, tentang berjaga-jaga. Itu kerajaan Allah. Banyak sekali Bapak Ibu, ya. Karena perumpamaan tentang kerajaan surga itu ditulis banyak sekali di Alkitab. Ya. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan kedua, kerajaan Allah itu berbicara tentang mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Ya, Bapak Ibu, mengapa di dalam sepanjang perjalanan pelayannya 3,5 tahun, seolah-olah pekerjaan Yesus itu hanya disibukkan dengan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ingin memberikan sebuah contoh yang nyata tentang kerajaan Allah. Karena di kerajaan Allah nanti tidak boleh ada setan, kan? Ya maksud di kerajaan Allah ada setan, gitu. Berarti setannya bertobat dong, gitu. Ya. Di kerajaan Allah nanti tidak boleh ada orang sakit. Di kerajaan Allah nanti semuanya berbicara tentang kesempurnaan. Makanya ketika dia mengajarkan, memberikan perintah tentang kerajaan Allah, dia menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa tentang apa yang nanti akan ada di kerajaan Allah. Tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada cacat dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, yang dikejar bukan fenomenanya. Kita sekarang belajar bahwa fenomena itu diperlihatkan di depan mata kita supaya apa? Sadar bahwa yang harus dilakukan adalah perintahnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah itu. Ketika kita melakukan pemberitaan tentang kerajaan Allah itu, fenomena itu akan mengikuti dengan sendirinya. Makanya sekarang kita harus berhenti menyelenggarakan sebuah kebangunan rohani, kesembuhan gitu. Ya. Bukan berhenti artinya tidak boleh melakukan, bukan Bapak Ibu. Kalau kita selenggarakan acara itu, yang diundang jangan orang yang sudah percaya dong. Yang diundang orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka menjadi percaya. Yang diundang orang-orang yang belum bertobat, karena disitulah kita sedang melakukan apa? Perintah untuk menjadikan semua bangsa itu muridku. Kalau kita hanya menyelenggarakan acara untuk kita sendiri, kebangunan ini untuk orang kita sendiri, itu sama saja dengan yang tadi itu. Kita hanya berteriak Tuhan, Tuhan gitu. Tetapi tidak melakukan perintah kerajaan surga. Ya, Lukas pasal yang ke-13, pasal yang ke-24, ayat yang ke-24, ayat ke-31, ayat ke-33 itu berbicara tentang benih. Kerajaan Allah itu berbicara tentang benih gandum, benih lalang, berbicara tentang biji sesawi yang kecil jadi pohon yang gede gitu kan. Ya, berbicara tentang ragi,
Bapak Ibu paham artinya ragi? Ya, kalau bikin roti, gandumnya 1 kilo, raginya berapa? 1 gram, 10 gram gitu. Ya, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Tentang kamu memang cuman sendirian, kecil. Tapi walaupun kamu kecil, kalau kamu tumbuh, kamu jadi pohon yang semua pohon, burung-burung itu akan memanfaatkan kerindangan dari hidupmu. Ya, jadi kekristenan ketika kita mengabarkan kerajaan Allah, itu jangan berpikir tentang rombongan, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, aku mengutus kamu menjadi apa? Domba di tengah-tengah serigala. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bahasa aslinya, itu dengan jelas, sangat jelas dijelaskan bahwa aku mengutus kamu seperti seekor domba di tengah kawanan serigala. Ya, makanya Yesus mengutus itu hanya berdua-dua. Itu. Karena apa? Sendirian, kecil, benih, ragi. Itu ya. Yang kecil itu akan menjadi pengaruh yang besar, yang luar biasa. Itu kerajaan surga. Ya, jangan berpikir yo bareng-bareng toh, kita kan selalu gitu ya. Gitu. Kalau nggak bareng-bareng nggak situ gitu. Ya memberitakan Injil apa nonton bioskop kan gitu. Oke? Itu tentang kerajaan Allah. Saya berharap dengan penjelasan yang singkat ini kita jadi tahu bahwa inilah tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan perintah apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang prioritas, kerajaan Allah itu tentang melakukan, bukan hanya memperkatakan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang perumpamaan, kerajaan Allah itu berbicara tentang berjaga-jaga, tentang kesempurnaan, tentang mayoritas, minoritas, dan sebagainya. Oke? Perkara-perkara yang besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, anak-anak laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang yang tua akan bermimpi. Itu bukan terus gini, ya kalau gitu kamu yang bernubuat, kan kamu yang anak-anak, aku yang bermimpi karena aku yang tua. Bukan, Bapak Ibu. Nanti pelajari lagi ayatnya. Bahkan sampai budak-budak yang ditulis di firman itu, bahkan sebagai orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga kita, mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai untuk agen-agen kerajaan Allah. Ya, saya selalu berpikir apa sih kalau kita itu pulang dari gereja yang mendengarkan firman itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan langsung gitu. Ya, saya berharap pelajaran yang sederhana tentang kerajaan Allah ini itu akan membuat kita semakin termotivasi. Pergilah dan beritakanlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kalau saya balikkan lagi dengan yang bulan lalu, Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan perintah tentang kerajaan Allah. Ya, sekarang Bapak Ibu tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita pergi menginjil. Bukan serta-merta ngomong bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, bukan Bapak Ibu. Ya, jadilah ragi, jadilah benih, jadilah hal-hal yang kecil yang menjadi pengaruh yang besar. Ya, jadilah orang yang ditemukan oleh saudara-saudara kita itu sebagai orang-orang yang berjaga-jaga atas hidup kita. Ya, berjaga-jaga untuk hal-hal yang sifatnya moral, hal-hal yang sifatnya biblikal gitu ya. Itu harus berjaga-jaga. Ya. Kalau kita ketemu orang yang sakit, doakan. Dan kalau dia menerima anugerah keselamatan itu, maka kita sedang melakukan sebuah perintah, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Oke? Yuk kita renungkan sebentar.
Seringkali kami melewatkan satu frase, satu kalimat yang sederhana di dalam firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Padahal kami belajar, kami baca betapa kerajaan Allah ini justru sebuah inti dari apa yang engkau lakukan selama 3,5 tahun selama di muka bumi ini. Dan sampai hari ini kami belajar bahwa melakukan perintah-Mu adalah perintah tentang kerajaan Allah. Pagi hari ini kami belajar tentang sebuah motivasi, tentang sebuah kebenaran, bagaimana kami ini harus menggali perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah ini dengan lebih teliti lagi, dan menjadikan itu sebuah kenyataan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, karena kami diutus seperti seekor domba di tengah-tengah kumpulan serigala. Bahwa ketika kami sendirian, justru disitulah kami ini sedang menjadi agen-agen kerajaan Allah yang menjadi benih yang kecil, yang tidak dilihat, yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tetapi ketika benih itu bertumbuh, maka kami menjadi pengaruh yang luar biasa untuk komunitas kami. Ketika kami melakukan firman-Mu, ketika kami melakukan perintah-perintah-Mu, maka kami tahu bahwa perkara-perkara yang besar, yang luar biasa itu sudah disediakan di depan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami ini memperhatikan perintah-Mu lebih dahulu, melakukan perintah-Mu ini dengan tekun dan setia. Maka Allah akan memenuhi janjinya dengan kami ini melihat perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar itu terjadi di depan kami. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur lagi setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam saat itu kami bersama pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sesuatu yang besar pasti
yang luar biasa pasti terjadi. Biarlah kerajaan-Mu datang atas kami. Biarlah kerajaan-Mu nyata atas hidup kami. Karena kami tahu ketika kami melakukan semua perintah-perintah-Mu tentang bagaimana menjadikan kerajaan surga itu nyata di atas muka bumi ini, maka kami akan melihat perbuatan Allah yang besar, yang dahsyat dan luar biasa itu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pulang dari tempat ini, kami akan belajar lebih lagi tentang kerajaan Allah. Dan lebih dari Bapa itu, kami mau melakukan perintah-Mu, yaitu memberitakan Injil kerajaan surga ini bagi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, supaya yang masih jauh menjadi dekat, supaya orang-orang yang belum terselamatkan menjadi tahu, dan mereka mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan kami berjalan menuju kerajaan Allah yang sejati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami tutup bungkus seluruh pelajaran yang kami pelajari pagi hari ini menjadi sebuah benih yang harus tumbuh dan semakin besar dalam hidup kami, menjadi nyata sehingga kami menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin.